Maya berdiri di depan cermin kamar kosnya, menatap pantulan dirinya dengan tatapan kosong. Seragam polisinya masih rapi, tetapi pikirannya kacau. Tangannya perlahan menyentuh perutnya yang mulai membuncit. Ini tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi. Ia adalah seorang poluan muda, cerdas, dan berprestasi. Masa depannya cerah. Tapi kini, semua itu terasa hancur berantakan. Bagaimana mungkin ia, seorang polisi, bisa mengandung anak dari seorang pria yang hidup di jalanan? Air matanya jatuh. Apakah ini cinta? Atau hanya sebuah kesalahan yang tak bisa diperbaiki? Namun jauh di dalam hatinya, Maya tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah kisah yang tak bisa ia hindari, sebuah kisah yang bermula dari pertemuan tak terduga di sudut jalan. Maya adalah seorang polisi wanita berusia 27 tahun. Ia adalah kebanggaan keluarganya. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi polisi, ingin menegakkan keadilan dan membantu mereka yang tertindas. Tugasnya sebagai poluan tidaklah mudah. Ia sering menangani berbagai kasus, mulai dari kejahatan kecil hingga tindak kriminal besar. Namun, yang paling menyentuh hatinya adalah melihat penderitaan orang-orang di jalanan, orang-orang yang dilupakan oleh masyarakat. Suatu hari, saat patroli di pasar tradisional, Maya melihat seorang pria tua duduk bersandar di tembok dengan tangan gemetar memegang kaleng kosong. Ia terlihat sangat lemah, tetapi sorot matanya tetap teduh. Dan tanpa ia sadari, pertemuan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pria tua itu bernama Pak Karman. Ia bukan pengemis biasa. Tidak seperti kebanyakan pengemis yang memaksa orang memberi uang. Pak Karman hanya duduk diam, menerima apapun yang diberikan kepadanya dengan senyum tulus. Ada sesuatu yang membuat Maya tertarik padanya. Ia membelikan Pak Karman sebungkus nasi dan duduk di sampingnya. "Pak, sudah makan?" tanyanya lembut. Pak Karman menatapnya dengan mata yang penuh ketenangan. "Belum, Nduk, tapi tidak apa-apa. Tuhan selalu baik." Sejak hari itu, Maya mulai sering menyempatkan diri untuk mengunjungi Pak Karman saat ia patroli. Dan tanpa ia sadari, rasa iba yang awalnya ia miliki mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu sore, hujan turun deras. Maya melihat Pak Karman masih duduk di tempat biasanya. Tubuhnya basah kuyup dan menggigil. Ia berlari ke arahnya dan menyerahkan payung. "Pak, kenapa tidak cari tempat berteduh?" Pak Karman hanya tersenyum kecil. "Sudah biasa, Duk." Maya terdiam, lalu memberanikan diri bertanya, "Dulu Bapak kerja apa?" Pak Karman menghela napas panjang. "Aku dulu seorang guru." Maya terkejut. "Lalu, kenapa Bapak bisa jadi seperti ini?" Pak Karman menatap langit yang kelabu. "Istriku sakit keras. Aku habiskan semua tabungan untuk mengobatinya. Aku kehilangan pekerjaanku. Setelah istriku meninggal, aku kehilangan rumah. Dan anak-anakku pun pergi meninggalkanku." Maya terdiam. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa iba. Maya mulai semakin akrab dengan Pak Karman. Namun, tanpa ia sadari, ada seseorang yang selalu memperhatikannya dari kejauhan. Arman, kakak Pak Karman. Arman berbeda dengan adiknya. Ia lebih tegas, lebih kasar, dan lebih tertutup. Namun, ia juga hidup di jalanan, berusaha bertahan dengan cara yang ia bisa. Suatu hari, saat Maya sedang berbicara dengan Pak Karman, Arman mendekatinya. "Kamu yang sering bantu adikku?" tanyanya dengan suara berat. Maya mengangguk. "Saya hanya ingin menolong." Arman menatapnya tajam. "Orang sepertimu jarang ada." Dan sejak saat itu, Arman mulai muncul dalam hidup Maya. Malam itu, hujan turun deras. Maya sedang berjalan pulang ketika ia melihat Arman berdiri di sudut jalan, basah kuyup tanpa tempat berteduh. Tanpa berpikir panjang, ia mengajaknya masuk ke kosnya. Mereka berbincang lama, berbagi cerita yang selama ini terpendam. Dan entah bagaimana, ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Batas yang selama ini mereka jaga mulai pudar. Dan dalam sekejap, malam itu menjadi malam yang mengubah takdir Maya selamanya. Beberapa minggu kemudian, Maya mulai merasa mual setiap pagi. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan
akibat tugasnya yang semakin berat. Namun, ketika ia melakukan tes kehamilan, dunia seakan berhenti. 2 garis merah, tangannya gemetar. Ini tidak mungkin. Ia hamil, dan ayah dari anaknya adalah seorang pria jalanan. Maya tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba merahasiakan kehamilannya, tetapi tubuhnya mulai berubah. Rekan-rekannya mulai curiga. Orang tuanya mulai bertanya-tanya. Ketika akhirnya ia memberanikan diri memberitahu Arman, pria itu hanya terdiam lama. "Aku akan bertanggung jawab, Maya," katanya akhirnya. Tetapi Maya ragu, apakah pria seperti Arman benar-benar bisa menjadi seorang ayah? Ketika orang tua Maya mengetahui kabar itu, mereka marah besar. "Kamu menghancurkan masa depanmu," bentak ayahnya. Maya hanya menunduk. Ia tahu ini akan sulit. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih untuk melawan. "Ini anakku. Aku yang akan bertanggung jawab." Maya akhirnya tetap menjalankan tugasnya sebagai polwan sambil mengandung. Namun, di kantor, ia mulai menjadi bahan pembicaraan. "Polwan hamil, tapi suaminya pengemis," bisik seseorang. Maya pura-pura tidak mendengar. Ia harus kuat untuk dirinya, untuk anaknya. Tak butuh waktu lama sebelum kabar tentang kehamilan Maya sampai ke telinga atasannya, Komandan Rahmat. Suatu siang, Maya dipanggil ke ruangannya. Saat ia masuk, Komandan Rahmat menatapnya dengan ekspresi serius. "Maya, aku tidak ingin mencampuri urusan pribadimu," katanya. "Tapi ini menyangkut institusi kita. Kau tahu apa akibatnya jika seorang anggota polisi wanita hamil tanpa pernikahan?" Maya menggigit bibirnya. Ia tahu, dalam aturan kepolisian, seorang polwan yang hamil di luar nikah bisa menghadapi sanksi berat, bahkan pemecatan. "Tuan, saya," Komandan Rahmat menghela napas panjang. "Kami bisa mencoba membantumu jika kau segera menikah dengan ayah dari anak itu." Maya terdiam. Ia tahu satu-satunya jalan agar ia tetap bisa mempertahankan pekerjaannya adalah dengan menikahi Arman. Tapi, benarkah itu pilihan terbaik? Biak B12, lamaran yang tak terduga. Maya akhirnya menemui Arman di sebuah warung kecil dekat pasar tempat ia biasa bertemu Pak Karman. Arman menatapnya dengan mata penuh harap. "Bagaimana keadaanmu?" Maya menarik napas dalam. "Arman, aku ingin bertanya. Jika aku meminta kita menikah, apakah kau mau?" Arman terdiam sejenak. Lalu, tanpa ragu, ia menjawab, "Tentu saja. Mayat, aku ingin bertanggung jawab." Maya menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca kesungguhannya. Namun, di hatinya masih ada keraguan. Arman mungkin pria yang baik. Tapi, apakah ia benar-benar bisa menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab? BB13, pengkhianatan. Beberapa hari setelah percakapan itu, Maya mulai mencari cara untuk mengurus pernikahannya dengan Arman. Namun, suatu malam, Sinta datang dengan wajah cemas. "Maya, aku harus memberitahumu sesuatu," katanya pelan. Maya menatapnya dengan bingung. "Apa?" Sinta menghela napas. "Aku melihat Arman tadi siang. Dia bersama seorang wanita lain." Dunia Maya seolah runtuh. Dengan perasaan tak menentu, ia segera pergi mencari Arman, dan ketika ia menemukannya di gang sempit dekat pasar, hatinya hancur. Di sana, Arman sedang berbicara dengan seorang wanita yang tampak jauh lebih muda darinya. Mereka tertawa bersama. Maya melangkah maju, hatinya terbakar amarah. "Siapa dia?" tanyanya dengan suara bergetar. Arman terkejut, tapi kemudian wajahnya berubah sinis. "Dia hanya temannya." Maya merasakan air mata menggenang di matanya. "Kau berjanji akan bertanggung jawab." Arman menghela napas. "Maya, aku memang bilang akan menikahimu, tapi bukan berarti aku harus mengubah hidupku sepenuhnya." Jawaban itu bagaikan belati yang menusuk jantung Maya. Ia berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Setelah kejadian itu, Maya merasa dunianya hancur. Ia tak bisa lagi mempercayai Arman. Namun, di sisi lain, ia harus segera mengambil keputusan. Jika ia tidak menikah, ia akan kehilangan pekerjaannya. Di tengah kebingungannya, ia menemui Pak Karman. Pria tua itu menatapnya dengan penuh kasih. "Duk,
Jangan biarkan orang lain menentukan jalan hidupmu. Kau harus memilih apa yang terbaik untukmu dan anakmu. Maya terdiam. Lalu, ia mengambil keputusan. Keesokan harinya, ia menemui komandannya dan berkata dengan tegas, "Saya tidak akan menikah, Pak. Saya akan bertanggung jawab atas anak saya sendiri." Komandan Rahmat menatapnya lama sebelum menghela napas. "Maya, kau tahu apa risikonya?" Maya mengangguk. "Saya tahu." Dan hari itu juga, ia menyerahkan surat pengunduran dirinya. Beberapa bulan kemudian, Maya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ia memberi nama anaknya Damar, yang berarti cahaya. Hidupnya memang tak lagi sama. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan masa depannya sebagai poluan, dan harus berjuang sendirian sebagai ibu tunggal. Namun, ia tidak menyesal. Ia memilih jalan hidupnya sendiri. Ia memilih untuk membesarkan anaknya dengan cinta, tanpa bergantung pada pria yang tidak bertanggung jawab. Dan saat ia menatap bayi kecilnya dalam gendongannya, ia tahu, cinta sejati bukan tentang siapa yang kau pilih untuk mencintaimu, tapi tentang bagaimana kau mencintai dirimu sendiri dan orang yang benar-benar berharga dalam hidupmu.